صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberadaan kita di tempat yang paling mulia ini, Allah muliakan kita. Keberadaan kita di tempat yang terbaik ini, kebaikan Allah limpahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan di bulan Rajab dan Sya'ban nanti Allah limpahkan keberkahan kepada kita dan Allah sampaikan kita pada bulan yang agung yaitu bulan Ramadan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menghidupkan kita, alladzi yuhyi wa yumit. Allah lah yang memberikan segala kebaikan kepada kita. Allah yang menyehatkan kita ketika kita sakit. Allah yang memberikan jalan kemudahan ketika kita dalam kesulitan. Dan mudah-mudahan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mendapat kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat manusia itu adalah mestinya saling tolong menolong. Cuma sudah tentu saling tolong menolong dalam takwa, saling tolong menolong dalam kebaikan. Karena di sana ada orang menolong yang melakukan keburukan, menolong orang yang melakukan kejahatan. Maka Allah tegaskan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Karena memang ada di sana orang menolong yang melakukan keburukan. Bahkan mungkin memberikan penghargaan kepada orang yang melakukan keburukan. Sudah tentu ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang kita lakukan itu adalah merupakan taufik yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kaitannya dengan apa yang menjadi kewajiban kita, belum tentu bisa melakukannya, tapi kita bisa
memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukannya. Karena setiap kita ini punya apa? Punya kemampuan yang berbeda. Tapi kalau sudah setua ini sih udah kemampuannya udah kagak jelas. Ya, iya ibaratnya begitu ya. Kalau udah setua begini nih, maka kita harus juga memahami keadaan kita ini, tetap kita bisa melakukan kebaikan. Kalau perlu lebih banyak daripada lagi muda. Ya, bagaimana sudah umur sekian ini, ya, kita harus lebih banyak melakukan kebaikan dibandingkan dengan ketika kita muda dulu. Kalau muda dulu kita banyak aktivitasnya, cuma bisa jadi nggak jelas, ya kan? Anak muda kan nggak jelas aktivitasnya. Kalau sekarang udah tua harus jelas ini, ya. Karena memang kita harus sudah mulai menikmati sisa hidup ini untuk bersiap-siap ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Jadi yang kita sudah harus berpikir, berharap supaya kita ini ketemu dengan Allah. Nggak usah ketemu dengan Fir'aun, dan nggak usah lah, ya. Nah, ketemu dengan Allah saja, untuk supaya kita bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada kita dibanding dengan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita di dunia ini. Ya. Syaratnya apa? Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholih. Syaratnya cuma satu, beramal sholih. Satu doang syaratnya. Ya, kalau syaratnya dikit berarti gampang ya. Biasanya yang susah itu syaratnya banyak. Syaratnya satu, kalau kita mau ketemu dengan Allah, falyamal amalan sholihah. Rasulullah memberikan satu model di mana ada manusia yang melakukan, tapi ada manusia yang tidak melakukan, cuma pahalanya sama. Wan Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhnai radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Rasulullah menyatakan, siapa yang memberikan atau menyiapkan ghazian, orang yang mau perang, orang yang mau perang, disiapkan apa yang dibutuhkan oleh orang yang mau perang tadi, faqad ghaza, maka orang yang memberikan fasilitas tadi, ya, dia tidak perang tapi memberikan fasilitas untuk perang tadi, maka pahalanya seperti dia berperang. Yang perang siapa? Yang memberikan persiapan alat-alatnya orang lain, maka yang memberikan persiapan itu atau alat-alat yang digunakan untuk orang yang berperang tadi, maka nilainya seperti dia juga berperang. Wa man khalafa ghaziyan bi ahlihi, orang yang berangkat perang sudah tentu dia memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dan ketika keluarganya tadi dicukupi, ya, dicukupi kebutuhan keluarganya yang ditinggalkannya tadi, maka orang yang mencukupinya tadi juga nilainya seperti perang. Ya, kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina, ya, kita tidak bisa ikut perang,
tapi kita bisa memberikan kontribusinya, mendonasikannya, ya, memberikan kepada mereka apa yang menjadi hajat mereka, maka mudah-mudahan nilai yang diberikan oleh kita terhadap apa yang menjadi hajat mereka, maka mudah-mudahan nilainya sama. Maka kita ini Masya Allah, Alhamdulillah, ya, aman, ya hujan-hujan dikit, banjir dikit lah, itu cuma ngingetin doang. Kata air, no di sono banyak, diam aja lu, segini aja rewel banget. Ya mesti kita ini, iya, saudara lu no yang di sono di Aceh, Masya Allah, bukan hanya air, ya, gelondongan, ya, mereka tabah. Makanya kita harus bersyukur, ya. Ya. Kemarin hujan terus, geraya enggak lah, enak ya. Ya, makan, tidur, ngopi, yang ngerokok, ya. Jadi yang lain perang, yang satu tidak perang, tapi nilainya sama. Ini yang ngaji, yang ngirim roti ngaji nggak nih? Ya, kalau ngaji lebih pahalanya lebih banyak lagi nih. Andaikan nggak ngaji aja, ya pahalanya udah dah dapat. Tapi besok kali saya nggak ngaji deh, orang saya ngirim roti gitu, jangan. Ya, artinya apa? Malayatimul wajib ilabi fahuwa wajib. Sesuatu yang harus dilakukan itu berkaitan antara satu dengan yang lain. Makanya apa yang dihajatkan untuk proses atau aktivitas sesuatu itu, nah di situ siapa yang bisa membantu dan siapa ini dan lain sebagainya. Maka kalau ada orang yang demen, nggak ada orang yang demen ngaji, mungkin dia demen ngirimin kebuli, udah suruh ngirimin kebuli aja. Udah ente nggak usah ngaji deh ente mah, ya. Ada orang memang bisa jadi, iya, cari, ya. Dia nggak demen ngaji, ya, tapi demennya ngasih makan. Ada Pak, ada orang yang kalau Agustus ya udah dia manggil dangdut, ada. Iya demennya begitu, tapi kalau diminta buat ke masjid udah ogah aja dah. Ada begitu Pak, ada. Ya manusia wallahu a'lam bishawab. Ya, masing-masing punya pola pikir yang ya sepertinya aneh. Ya. Makanya harus, ya, yang satu emang maksiatnya kebangetan, ya. Tapi mungkin yang satu belum demen ngaji, tapi kalau diminta supaya ngirim apa gitu ke masjid, ada pengajian, nah itu biasanya ada juga yang demen. Nah, cuma harus dicari Pak, ditanya. Yang nggak ngaji ditanya, ya, supaya kita juga ngajak kepada kebaikan. Kalau Bapak ngajak dia, terus dia ngirim makanan, ya, yang ngirim makanan dapat pahala nggak? Dapat. Tadi memberikan fasilitas untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu adalah di jalan Allah. Mungkin lama-lama kalau dia misalkan ngirim apa gitu, mungkin seperti yang dikirimnya ngomong, lu ngirim doang kagak ngaji-ngaji. Bisa jadi gitu kan, kita nggak tahu dia ngomong gitu tanpa sadar, seperti dia merasakan yang dia kirim ngomong. Malu emang lu ngirim doang, ngaji dong. Kira-kira. Ya kita berharap, ya, karena bagaimanapun makhluk yang Allah ciptakan itu adalah memberikan isyarat-isyarat kepada kita. Cuma kita bisa nangkep atau tidak. Man a'ana musliman alal jihad bi an hayya alahu ma yahtajuhu fi safarihi aw qama bi su'uni iyalihi hala giyabihi kana lahu mislu ajrihi wa jihadihi.
siapa yang menolong orang muslim yang sedang berjihad. Ya. Dia mempersiapkan apa yang dihajatkan oleh orang tersebut, ya, atau dia menjaga keluarganya yang sedang ditinggalkan oleh orang yang sedang berjihad tersebut. Maka apa yang dilakukannya sama dengan seperti orang yang berjihad. Wa masalu man a'ana 'alal jihad kullu man a'ana 'alal khair. Nah, termasuk siapa yang menolong dalam setiap aktivitas kebaikan. Ada aktivitas kebaikan. Ini ta'lim ini kan aktivitas kebaikan. Ya. Dia memberikan apa yang menjadi hajat aktivitas itu, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukannya. Jadi kan ada kelemahan manusia, ada juga kelebihannya. Yang jadi masalah ngaji kagak, ngirimin kagak, itu masalah. Ya, nah, itu tekornya banyak gitu. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang memang itu kebaikan, apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan itu? Ya. Jangan sampai kita tidak berperan sama sekali. Wa mas'uliyatul jihad fi sabilillah la tanhasir fi fi'atin minan nas wa innama tashmal alal afradil mujtama' al muslim. Maka yang harus dibangun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau jalan kebaikan menuju Allah itu harus kita lakukan dengan bersama-sama. Akan lebih ringan, ya. Ada nilai kebersamaan. Ini sekarang kan nilai kebersamaannya rada kurang. Ya. Hal-hal yang baik itu menjadi kebaikan, tapi kalau kita lakukan dengan bersama-sama akan semakin indah. Ya. Masjid ini kan karena dibangun oleh orang banyak, ya. Termasuk sama yang kagak ke masjid juga dia ngikut. Nggak apa-apa dulu sementara gitu. Kalau juga nggak hadir-hadir, minimal besok ya kita anterin lah ke masjid. Ya, kalau emang bisa jadi ada orang yang hadirnya ke masjid cuma Jumat doang, ya, cuma Jumat doang, tapi dia sudah membantu masjid ini. Maka semua mudah-mudahan menjadi kebaikan. Jangan sampai sama sekali tidak berperan di tempat yang mulia ini. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa bantu? Ya. Karena masjid ini adalah rumah Allah. Masjid ini adalah rumah orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau orang datang ke masjid itu berarti dia sedang bertamu kepada Allah. Kalau orang bertamu kepada Allah, pasti disediakan oleh Allah. Ya. Cuma kita merasa disediakannya seperti apa. Makanya kalau orang nggak demen di masjid itu masalah. Kekejetan mulu kakinya gitu kan. Idkhul fardin yaqumu bima yastati'uhu min badlil mal au al musyarakah fil qital au al jam'u bainahum. Jadi setiap diri itu, ya, dia harus paham apa yang bisa dilakukan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut. Ya. Jadi jangan sampai ketika ada kebaikan-kebaikan yang ada di tengah-tengah kita sama sekali tidak peduli, ya, cuek aja gitu kan. Ya. Karena kalau sudah ada kebaikan diperlihatkan oleh Allah kepada kita, maka artinya Allah memberikan isyarat apa yang ente bisa lakukan. Ya. Jangan sampai kita
Sama sekali tidak. Andaikan pun secara materi tidak, paling tidak doanya. Ini doa aja enggak lagi, ya Allah. Manusia ini. Jadi apa yang mau kita korbankan dari apa yang dilakukan kebaikan oleh masjid ini, misalkan oleh satu masyarakat, kita harus berpikir apa yang bisa kita berikan. Karena setiap manusia diberikan kelebihan oleh Allah. Jadi jangan melihat kekurangannya saja. Kalau kekurangan pasti banyak kekurangan, ya kurang semua kita ini, ya. Tapi lihat kelebihannya, sehingga dari kelebihan yang Allah berikan itu bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat buat manusia lainnya. Apa yang bisa kita berikan? Jangan sampai tidak sama sekali. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak bisa memberikan yang banyak, jangan sampai tidak sama sekali. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa ba'san ila Bani Lihyan min Hudail faqala liyan ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Dari Sa'id Al-Khudri anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ba'asa ba'san ila Bani Lihyan min Hudail. Rasulullah mengutus utusan ke Bani Lihyan, ya, dari suku Hudail. Ini biasanya urusan perang, ya, biasanya urusan perang. Faqala, Rasul menyatakan lian ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma. Jadi setiap kelompok atau mungkin setiap RT supaya mengirim, ya, satu. Setiap RT mengirim satu. Terus yang lainnya gimana? Nah, yang lainnya jangan ikut keluar semua, perang semua. Kalau keluar semua, perang semua, mati semua, kosong kampung. Ya, artinya ada yang berangkat, ada yang menjaga kampung. Jadi bagi tugas, ya. Tapi kalau itu terjadi, maka yang berangkat dapat pahala, yang menjaga kampung juga dapat pahala. Ya. Jadi begitu indahnya kehidupan dalam Islam ini satu dengan yang lainnya, karena memang setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Nah, maka setiap diri kita, ya, kita harus bisa menempatkan diri apa yang bisa kita lakukan. Kalau yang berat-berat udah tuh, ya jangan yang berat-berat lah, yang ringan-ringan saja, ya. Yang berat-berat yang mudah-mudah misalkan, ya. Supaya apa yang kita lakukan itu adalah menjadi bagian. Yang paling penting kan di sini adalah kita berperan dalam satu kegiatan apa yang bisa dilakukan. Karena ada orang cuek aja, RT-nya gotong royong, dia diam aja. Ngirim koki kagak, ngirim goreng pisang kagak. Pokoknya kata dia udah ada yang lain ini, begitu bahasanya. Jadi memang ada orang yang cara berpikirnya itu betul-betul tidak bisa memahami apa yang terjadi di sekitarnya, ya. Karena untuk melakukan kebaikan itu tetap memang, ya, bagaimanapun kebaikan itu milik Allah. Kalau Allah tidak memberikan taufik, dia tidak bisa melakukannya, ya. Siapa yang memaksa kira-kira? Tetap saja, karena apa yang dilakukan oleh setiap diri kita itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cuma memang harus ada ikhtiar. Yang saya sampaikan kemarin, Pak RT buat surat kalau malam Kamis ini supaya warganya ikut pengajian di Masjid At-Taubah. Sudah dibuatin surat, dikirim, nggak datang juga. Ya, nggak apa-apa. Mungkin nanti dikirim lagi. Memang lama-lama orang kudu banyak diingetin. Ya. Cuma yang ingetin sama yang diingetin keselan mana, Pak? Ya, keselan ngingetin, gue malas dia udah ngomong banyak. Nah, disinilah, ya, karena kalau kita mengajak kebaikan itu tidak boleh bosan. Karena yang menjadikan kebaikan itu kita dia mengajak lalu dia melakukan dan tidak, itu Allah punya urusan. Fadzakir innama anta mudzakir. Yang saya sampaikan, Nabi Nuh saja tidak bisa menolong anak. Nabi Ibrahim saja tidak bisa menolong bapaknya. Tapi harus ada ikhtiar. Ya. Makanya ada orang yang kesel, udah ngajak nggak bisa. Udah besok kalau mati aja deh gue ajarin. Apa diajarin orang mati, Pak? Ketika sudah dikubur, ditalkin itu kan ya. Nah, kalau datang dua malaikat, jajah malakan ini sebetulnya. Ya, kul man rabbuka Allahu rabbi. Nah, itu udah masih baik banget tuh. Ya, kita harus sabar sampai orang masuk kuburan pun masih kita tolongin. Ya, masih kita tolongin. Kita ajarin supaya nanti kalau malaikat datang ente jawab jangan sampai salah. Iya. Makanya kalau ujian negara bocor, wajar. Pertanyaan di akhirat aja bocor. Udah bocor duluan jawabannya itu. Ya. Jadi harus ada sebagian yang ikut berperan dalam kegiatan yang itu bisa jadi fisabilillah. Anau la yadhhab rijalul qabilah atau rijalul balad jami'uhum ilal jihad. Tidak semuanya harus berangkat, sebagian saja. Karena sebagian yang lain harus melakukan yang lain dengan kemampuan yang berbeda. Bal yadhhab ba'duhum, jangan semuanya. Wa yakunu liman baqiya minhum mislu ajri man kharaja idza khalafuhum fi ahlihim bi khairin wa anfaqu alaihim. Dan tadi sebagaimana yang awal juga, yang mereka meninggalkan keluarganya lalu keluarganya dibantu untuk hajat kehidupannya, maka itu adalah pahalanya sama. Al-hadis yusyir ila tauzi'il mas'uliyah bainal afradil ummah. Rasulullah memberikan penjelasan supaya setiap orang ini bisa membagi tanggung jawab. Urusan umat ini harus dibagi tanggung jawabnya. Ya. Bagi tanggung jawab bisa apa enggak ya? Tanggung jawabnya yang biasanya tanggung jawabnya yang susah. Ya. Kalau pengurus A ini, B ini, C ini, itu biasanya gampang. Bagi tugas gampang. Yang susah apa? Bagi tanggung jawab. Bagi tugas gampang. Ya. Ente ini ya, oke. Ente ini ya, oke. Ente. Tapi begitu krek, nah, dia tidak bertanggung jawab. Nah, maka tauzi'u al-mas'uliyah dikatakan di sini adalah membagi tanggung jawab. Ya. Karena setiap kita memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang nuangin aja, gitu kan ya. Ada yang bawain gelas aja, itu kan cakep itu. Diambil semua juga bisa sih, sebutin cuma repot.
Lagian pahala yang buat ente sendiri kan bagi-bagi. Jadi kita harus harus punya keinginan untuk melakukan sesuatu supaya kita ini bermanfaat. Saya punya jamaah itu tiap hari Selasa itu ba'da ta'lim ada ngopi bareng. Ini kayak bapak udah sering ngopi bareng, bapak udah ketawa-ketawa di rumah manyun, ya. Ngopi bareng, gitu kan? Itu yang ngelayanin berebut. Iya. Ada salah satunya kapten itu. Pak Kapten itu ngelayanin. Ente demen ngelayanin. Ya Ustadz, saya kan kerjanya dilayanin mulu pramugari. Aduh. Terus enakan mana, dilayanin apa ngelayanin? Ternyata enakan ngelayanin, kata dia. Fitrahnya, hatinya ya lebih nyaman ngelayanin. Apa yang dilayanin itu orang-orang tua, Masya Allah. Ya. Nah, kita di dalam hidup di masyarakat kita sebetulnya harus berperan seperti itu, sesuai dengan kemampuan kita. Karena bagaimanapun Allah itu memberikan kesempatan kepada kita supaya kita melakukan kebaikan. Ya kalau menteri mah nggak usah manggul beras lah, itu mah nggak usah itu. Masa kudu biar rada hebat manggul beras, enggak lah. Manggul beras nggak usah masuk gorong-gorong, itu kerjaan PU itu. Bagi tugas. Ya. Jadi amal orang jangan diambil juga. Ya. Mentang-mentang pengen semuanya pengen gitu. Jadi kita juga harus, karena kalau di masyarakat ada orang yang mudah tersinggung. Satu hari saya kan pendatang, anggaplah saya pendatang. Kalau sekarang udah bukan pendatang, udah 40 tahun masa pendatang juga. Ya. Jadi kalau ada satu hari ada acara tahlilan gitu kan. Ya. Karena saya dianggapnya ustadz, ya, saya suruh mimpin tahlilan. Ustadz yang biasa mimpin tahlilan ngambek juga gara-gara ustadz makmum, jadi gua nggak kepake nih. Nah, ya kita juga di situ harus. Maka saya akhirnya udah ente begini, supaya kan ada orang di kampung itu Masya Allah tersinggung, mudah tersinggung. Ya. Apalagi katanya kalau ada amplopnya, gara-gara nggak ada dapat amplop, nggak gampang itu. Ya. Makanya kita harus lebih memahami, ya, supaya semua kebaikan itu dilakukan dengan kebersamaan. Ya. Nggak boleh ada orang duitnya banyak, udah saya aja sendiri. Enggak. Ya. Enggak. Semua yang punya duit sabar dulu, yang punya duit sabar. Yang punya duit gede sabar dulu, ya. Yang punya duit kecil kumpulin dulu. Kurang kata, nah nih, baru. Ya. Karena ada orang yang mungkin hanya bisa membantu 1.000. Hanya bisa membantu 10.000. Ada yang bisa membantu 10 juta. Jangan yang 10 juta diurusin, yang 1.000 kagak. Nanti dulu. Bisa jadi yang 1.000 itu yang bisa masuk ke dalam surga. Ya. Karena tidak bisa kita ukur. Ya, kita tidak bisa. Yang namanya beramal itu kan tidak harus maksimal. Fattaqullaha mastata'tum. Berbuat baiklah kamu sesuai dengan kemampuan. Memang ada orang-orang yang begitu luar biasa. Ya. Dia ingin kelihatannya luar biasa, tapi ternyata nggak ada apa-apanya. Ya. Satu hari ada lelang. Saya dulu bangun Baitul Hikam tuh ada orang yang bukan saya yang lelang, ada orang kelihatannya duitnya banyak tuh sekian sebutin.
Alhamdulillah yang duitnya banyak sekian kagak datang duitnya. Betul kan? Tapi yang sedikit Ustaz, saya ini punya sekian, ternyata sedikit tapi sering. Karena emang ada sebagian orang ya, ketika melakukan kebaikan dia harus muncul namanya. Nah, hati-hati ya. Maka kita harus betul-betul melakukan kebaikan ini memang semata-mata lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya setelah melakukan kebaikan juga kita harus istighfar, takut kita keliru ya. Saya kalau habis ngajar tuh Pak, ya Allah mudah-mudahan ya, karena jangan wah ternyata gue hebat juga nih ya, wah bahaya gitu, hebat. Hati-hati ya, karena yang begini kan nggak bisa diam-diam ya, nggak bisa diam-diam ya. Makanya ada orang yang baca Qur'annya bagus akhirnya masuk neraka ya. Karena ketika ditanya apa yang ente lakukan di dunia, Masya Allah, saya di dunia tuh suara saya tuh bagus baca Quran sehingga orang dengarnya senang apa yang saya lakukan ya. Kata Allah, kadzabta, bohong ente kan baca Quran rajin itu kan biar dapat hadiah nanti di musabaqah tilawatil Quran. Ada riwayatnya luar biasa. Melakukan kebaikan tapi malah masuk neraka karena salah nih. Maka kita harus lebih hati-hati dalam melakukan kebaikan karena ada kemungkinan kita keliru, apalagi kebaikan itu nggak bisa disembunyikan. Memang harus kayak saya kan harus, apalagi pendengaran kemana-mana ya. Maka harus betul-betul kita mohon kepada Allah jangan sampai kita keliru melakukan kebaikan. Makanya kan keluar dari rumah kita berdoa supaya yang kita lakukan ini bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena pencitraan, tapi ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika was'aluka bimam syayahada fa inni lam akhrud asyaron wala bataron wala riya'an wala sum'atan ya. Saya keluar ini bukan untuk riya, untuk sum'ah, untuk supaya mendapatkan penghargaan, tapi keluar apa? Antun kidani minan nar, supaya saya diselamatkan dari api neraka. Wa antaghfirli, dan supaya saya diampuni. Karena tidak ada yang mengampuni dosa saya kecuali hanya Engkau. Sama dengan ketika kita ke masjid keluar Allah. Karena kita tidak tahu namanya manusia. Ada kemungkinan. Kan manusia kan biasanya senang dipuji apa senang dicaci? Oh, senang dipuji. Padahal dia pantas dicaci. Maka sekarang ngomong hati-hati Pak. Ya, sekarang kalau menghina presiden masuk penjara. Waduh. Orang kalau sudah sering muncul itu kan gampang kelihatannya. Dari sekian yang banyak baik-baik, yang kelihatannya yang apa? Yang jeleknya biasa. Baiknya banyak, jeleknya dikit. Yang dilihat jeleknya. Ya kita juga hati-hati melihat orang. Ya, juga kita hati-hati melihat diri kita. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kata kita baik, kata kita. Makanya selalu kita minta kepada Allah, ya,
minta perlindungan supaya kebaikan yang kita lakukan itu memang baik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinaba, ya Allah. Kalau kebaikan itu memang baik, perlihatkan kepada saya dan berikan kesempatan kepada saya untuk melakukan kebaikan itu. Kalau memang itu buruk, perlihatkan kepada saya itu buruk dan jangan sampai saya melakukan keburukan itu. Karena manusia itu susah, Pak. Bapak ada yang ngerokok nih? Ada yang ngerokok ada? Sekarang nggak ada yang ngerokok maksudnya. Iya. Iya. Jadi di rokok itu tertulis apa, Pak? Serem apa enggak? Serem ya? Sampai ada gambar ininya bolong. Tapi kata perokok, dia enak aja gitu. Kagak paham tuh tulisan tuh. Ya enggak paham. Padahal jelas kan tulisannya kan. Apalagi baca Quran, baca hadis yang kita kagak paham, nyelonong aja. Ini yang paham aja kita belum tentu bisa meninggalkan. Namanya larangan. Iya Pak ya? Termasuk buang sampah, Pak. Dilarang buang sampah. Akhirnya buang juga. Yang buang sampah di sini anjing, dia buang nggak? Buang juga kan? Susah betul manusia memahami satu keadaan itu. Ya, tulisannya jelas kok kan? Dilarang buang sampah. Dia buang juga. Yang ngurusin tempat itu udah kesel, yang buang sampah di sini anjing. Ternyata dia buang juga, bodo amat. Ini masya Allah. Ya. Maka ada larangan itu. Kalau yang namanya larangan, Pak, kita tidak boleh nawar. Kalau larangan sudah tinggalkan, titik. Tapi memang kalau perintah masih boleh nawar. Ya. Saya cuma bisanya segini, ya udah enggak apa-apa. Tapi kalau larangan enggak usah. Kata dia, orang sampahnya dikit doang kok. Gitu. Itu yang satu datang lagi, uang gua dikit doang, Pak. Yang tadi datang lagi dikit-dikit lama-lama. Nah, itu gambaran. Kalau kita dilarang oleh Allah sudah, enggak usah banyak nawar. Walaupun nanti akhirnya yang dilarang boleh enggak kita lakukan? Ujung-ujungnya boleh. Itu dalam Islam namanya darurat. Darurah. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Bapak boleh makan daging apa? Babi. Kalau tidak ada makanan yang halal. Kalau Bapak nggak makan daging babi, Bapak mati. Boleh tuh makan yang haram. Akhirnya ada larangan, akhirnya boleh kita lakukan, cuma dalam kondisi tertentu, namanya darurat. Yang kalau kita tidak lakukan, kita mati. Itu boleh. Makanya kalau ada larangan, jangan kita nawar. Makanya kalau nawar-nawar itu bahaya. Lampu merah masih diterobos juga, ya kan? Itu larangan bukan lampu merah. Kata dia kagak ada, nerobos aja. Tuh dari sana datang, mati dia. Pokoknya larangan itu sekecil apapun berbahaya. Tinggal nunggu nasibnya doang. Ya. Pokoknya kalau larangan, bahasa larangan termasuk larangan. Apalagi kalau misalnya ada hukum-hukum adat ya. Satu datang kita ke satu daerah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jangan nyoba juga, gue pengen tahu nih. Janganlah. Kalau sudah larangan, pasti ada akibatnya. Yang terakhir, An Abi Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu laqiya rokban birauha faqala manil qaum qalu al muslimun faqalu man anta qala Rasulullah farafat ilai imra'atun sobiyan faqalat ali hadha hajjun qala na'am walaka ajr.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu Rasulullah ketemu dengan kelompok, ya, kelompok di Rauha, ya. Ada jamaah. Lalu Rasul bertanya, manil kaum, siapa tuh? Siapa kamu? Mereka jawab, al-muslimun, kita orang-orang muslim, kata mereka. Lalu mereka nanya lagi, man anta? Pada yang ditanya Rasulullah ini. Ya, man anta? Qala Rasulullah, saya adalah Rasul. Kalau ente nanya-nanya, lu gak tahu siapa gua gitu. Kalau orang itu gitu ya, ini Rasulullah, man anta? Ana Rasulullah. Biasa saja, namanya orang nggak tahu. Tapi buat orang, ente nanya-nanya emang nggak tahu siapa saya gitu. Ya nggak tahu siapa ente gitu. Jadi ketika mereka ditanya manil kaum, siapa mereka itu, mereka menjawab muslimun, ya. Lalu mereka nanya lagi, man anta? Siapa ente? Ana Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atun sobiyan, karena dia Rasulullah. Nah, ada seorang perempuan mengangkat anak kecilnya, ya. Kenapa dia mengangkat? Karena dia mau pergi haji tadi. Lalu kata si perempuan, alihada hajjun, ya Rasulullah, anak ini masih kecil, apakah boleh dia melaksanakan ibadah haji? Kata Rasulullah, na'am, boleh. Walaka ajrun, nah, pahalanya itu juga kamu dapat dari apa yang dilakukan oleh anak, ya. Makanya bapak pergi haji, ya, bawa anak, ya, anaknya banyak dibawa, 12 anaknya, ya. Kebetulan bininya 2 gitu kan, ya. Maka pahalanya banyak. Cuma karena dia pergi hajinya masih kecil, belum balik, jadi belum jatuh kewajibannya. Jadi nanti kalau sudah dewasa, dia tetap punya kewajiban, ya. Jadi kalau ada antum anaknya pernah pergi haji umur 7 tahun, 8 tahun atau belum balik, boleh, ya, hajinya sah, pahalanya juga dapat orang tuanya. Tapi si anak tadi dia belum gugur kewajiban hajinya. Karena apa? Karena dia melakukan hajinya belum balik. Nah, makanya kalau kita yang sudah balik, berarti sudah gugur kewajiban kita melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau yang melakukannya lam yablugh, ya, makanya si perempuan tadi ngelihatnya, nih Rasulullah, nih anak saya nih tuh, mau saya pergi haji nih, boleh nggak? Boleh. Cuma dikatakan anak yang masih belum balik tadi itu dia tidak apa? Tidak gugur kewajibannya untuk melakukannya ketika nanti dia sudah balik. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Perintah untuk saling tolong menolong dalam takwa. Artinya ada di sana orang tolong menolong dalam keburukan. Tolong menolong dalam maksiat. Naudzubillahi min. Ya, makanya harus tahu betul, ya, Pak Haji, ada tukang bir nggak di sini Pak Haji? Oh ada, no, mau saya sono, bahkan diantar sama Pak Haji tadi. Dia maunya beli minuman yang haram karena Pak Hajinya baik, jadi saya anterin aja. Nah itu jangan. Kalau perlu di sini mah nggak ada, yang ada no di sono no, jauh. Ini mau dianterin biar kelihatannya baik. Itu dia mau melakukan maksiat, jangan difasilitasi. Kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kalau dicontohkan di sini adalah kebaikan apapun sifatnya umum, ya, kita bisa membantu apa yang bisa kita lakukan.
maka kita mendapatkan kebaikan dari yang dilakukan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang menambahkan atau bertanya? Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lagi nggak datang, kita daftarnya udah lama. Terus yang bersangkutan itu sakit. Terus dibayarkan ke orang lain. Untuk boleh atau dan pahalanya apa? Terima kasih. Ya. Haji ya? Iya. Ya. Ketika Bapak sudah daftar, itu sudah niat. Sudah niat. Lalu ternyata belum waktunya berangkat, sakit. Ya sudahlah, kalau gitu yang berangkat ente aja. Pahalanya sudah sama. Karena dia tidak bisa melakukan. Makanya dulu kan ketika kapan haji 2 tahun yang lalu apa ya? Kan 25 juta terus sampai berapa gitu ya? 60 apa berapa tuh? Jadi menambahnya lebih banyak. Itu juga 25 udah jual tanah. Mana kagak udah habis lagi tanah yang dijual. Ada tanah orang kalau dijual nggak mungkin ya. Ya kan? Nah akhirnya gimana Ustadz? Saya nggak bisa ngelunasin ini. Ya, nggak bisa ngelunasin ini. Terus gimana? Uangnya mau saya ambil. Terus ente buat apa diambil? Beli motor baru, kira-kira gitu. Ya habis gimana? Nah, biar ente dapat pahalanya. Mungkin ada orang yang nggak bisa juga sama. Ente kasih aja sama orang itu yang mau berangkat haji. Insya Allah pahala hajinya sama. Kalau diambil duitnya, insya Allah. Kata anaknya, "Ma, duit kemarin mana Mai buat kasih kagak pergi haji?" Nah, dengan ya, pasti. Saya arahkan begitu, ya. Udah, duit yang ente 25.500.000 kalau nggak salah, ente berikan. Mungkin ada orang juga sama dengan ente nasibnya. Ya, ente tidak bisa berangkat karena tidak bisa nambah. Soalnya nambahnya lebih gede. Ya, sudah ente berikan sama yang lain. Ya. Insya Allah pahalanya sama. Itu karena tadi memberikan fasilitas kepada orang yang melakukan ibadah. Maka saya terus terang saja di masjid-masjid yang ada orang yang demen umroh, saya bilang udah ente jangan umroh mulu. Udah berapa kali ente umroh? Ya baru 7 kali Ustadz. Sudah. Itu banyak orang yang belum umroh. Apalagi Ustadz, ada Ustadz yang belum umroh. Ya. Udah ente kasihkan sama dia, pahala ente nggak hilang. Bahkan mungkin pahalanya lebih sempurna ketimbang ente berangkat sendiri. Itu begitu Pak ya? Ya, jadi kalau sudah sering ya. Makanya saya juga dengan teman-teman saya itu ngumpulin uang untuk berangkatin umroh. Buat teman-teman saya yang di pojok sana, kalau ngajarin ngaji dibayarnya sama jagung. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام